Ibu akan melakukan pra-observasi kepada Ibu dengan pertanyaan-pertanyaannya, Bu ya. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Hari ini saya akan mengajar pelajaran IPAS di jam pertama tentang gaya magnet. Tujuan belajarnya adalah menuliskan bagaimana laporan tentang pengaruh gaya terhadap benda. Kemudian yang keduanya, murid bisa mengetahui apa saja bentuk daripada gaya magnet tersebut. Dan yang ketiganya, murid ataupun peserta didik mampu mempraktekkan gaya magnet tersebut. Itu aja untuk tujuan pembelajaran kami di pelajaran IPAS pada jam pertama hari ini. Bagus sekali ya, Bu ya. Kemudian bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai? Area pengembangan yang ingin Ibu capai. Area pengembangannya supaya peserta didik lebih paham lah tentang pelajaran IPAS, materi gaya magnet tadi lah. Itu bagus, Bu ya. Jadi bagaimana rancangan pembelajaran yang Ibu gunakan di kelas, baik dari strategi pembelajaran dan metodenya, Bu? Rencananya strategi pembelajarannya berbentuk presentasi lah, Bu ya. Ini memperlihatkan bentuk gaya magnet dan bagaimana terjadinya gaya magnet dengan memperlihatkan magnet tersebut dan benda yang ingin kita praktekkan kepada peserta didik. Kemudian metodenya bisa kita katakan metode diskusi ataupun tanya jawab seperti itu. Ya, bagus, Bu ya. Kemudian media apa yang nantinya Ibu gunakan di dalam kelas? Media apa yang Ibu gunakan di dalam kelas nanti di saat pembelajaran? Media ataupun alat bantu ya, Bu, ataupun bahan ajarnya. Ya, benar. Bisa kita gunakan ya. Sekarang kan keadaan sekolah kita nggak ada infokus, maka saya gunakan bahan ajarnya seperti buku siswa lah. Ya. Kemudian benda berupa magnet tadi. Ya, kapan rencana ini akan Ibu lakukan atau proses kegiatan pembelajaran di kelas hari ini? Apakah hari ini Ibu akan melaksanakannya? Ya, rencananya kan hari ini emang ada pelajaran IPAS, Bu, di jam pertama. Terima kasih untuk pra-observasinya kita hari ini, Bu. Mudah-mudahan kita berjumpa di dalam kelas ya, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
juga buat Els ya teman kita, biar cepat sembuh dan berkumpul sama kita lagi ya. Amin. Oke, sudah Ibu absen? Sudah. Berarti kita pembelajaran hari ini IPA kan? Sebelum kita mulai belajar, bagaimana kalau kita nyanyikan satu lagu nasional, oke? Lagu nasional. Oke? Nah, kita nyanyikan satu lagu nasional, yaitu kita boleh. Coba semuanya berdiri. Kita nyanyikan satu lagu nasional. Coba semuanya berdiri. Berdiri. Oke, mulai. Kita nyanyikan. Benda-benda yang dapat ditarik magnet dan benda-benda yang tidak dapat ditarik magnet. Dan yang terakhir, kita juga nanti kalian ini semua bisa mempresentasikan hasil kerja kalian di depan kelas. Oke, sebelum kita lanjut pembelajaran kita, supaya lebih semangat lagi, supaya lebih kreatif lagi, lebih aktif lagi. Coba semuanya kita lihat. Tepuk semangat. Pembelajaran kita pada pagi yang berbahagia ini, sebelum kita mulai, masih ingat nggak kalian gaya? Masih ingat tentang gaya? Masih. Kan kemarin udah Ibu jelaskan, kita udah bahas berbagai macam bentuk gaya. Sebelumnya kita udah bahas berbagai macam bentuk gaya. Apa saja kemarin gaya? Gaya otot, gaya terbang, apa lagi?
berarti dia kecil, tapi ini magnet juga. Kalau ini magnet bukan? Magnet. Berarti pernah nggak kalian lihat benda ini? Pernah. Mana dilihatnya? Di rumah. Oke, sekarang kita lihat. Di sini kan di buku ada di situ kan? Coba perhatikan dulu. Di buku kita mungkin pernah melihat magnet. Di rumah kita ada magnet. Pernah nggak lihat kulkas? Ada pernak-pernik ditempelkan di kulkas. Pernah. Ada. Benda yang ditempelkan di kulkas itu kenapa dia menempel? Karena ada magnetnya. Ada magnet. Bagus. Berarti ada magnet tadi kan? Coba jawab yang lain. Kenapa juga benda magnet itu bisa nempel di kulkas? Karena adanya gaya. Gaya apa? Magnet. Bagus. Berarti benda tersebut menempel di kulkas karena adanya gaya magnet. Oke. Kemudian banyak kita lihat hiasan itu. Di sini kita perhatikan lagi ada nih. Ini kan magnet. Ya, magnet kan? Tadi dikatakan magnet memiliki gaya. Dia magnet ini ada gaya tarik, ada juga gaya tolak. Berarti ada benda nanti yang bisa ditarik, ada juga benda yang tidak bisa ditarik oleh magnet. Tahu nggak kalian kira-kira benda apa yang bisa ditarik magnet? Besi. Oke. Tahu nggak kalian kira-kira benda yang tidak bisa ditarik magnet? Kayu. Kita kayu nggak bisa ditarik magnet kan? Nggak bisa kan? Ya, oke, kita buktikan perkataan kalian. Tadi dibilang jawab benda yang dapat ditarik adalah besi. Dan benda yang tidak dapat ditarik oleh gaya magnet adalah kayu. Oke, kita buktikan. Ini apa namanya nih? Paku kan? Paku ini besi atau bukan? Besi. Kita coba, bisa nggak ditarik? Nempel apa tidak? Nempel. Ini berarti memiliki gaya magnet, yaitu gaya tarik. Oke, sekarang dikatakan jawab tadi apa namanya? Kayu. Ini kayu. Kayu kan? Apa namanya kayu? Pensil. Bagus. Pensil kan? Ini kalau kita dekatkan dengan magnet, apa yang akan terjadi? Kita letak. Apa namanya? Kalau kita letak? Tolak menolak. Bagus, baby. Kita lihat. Ini kan bendanya namanya kayu. Ditarik nggak? Jatuh kan? Ini coba tarik. Nggak ditarik. Tapi kalau tadi yang namanya besi, langsung nempel. Kalau ini jatuh. Berarti besi dia memiliki daya tarik daripada magnet. Kalau kayu dia memiliki daya tolak daripada magnet. Bisa dipahami? Bisa. Berarti kita ulang lagi namanya. Magnet ini memiliki gaya. Apa gayanya tadi? Gaya tolak, gaya tarik menarik, dan gaya tolak menolak. Di antara benda-benda yang ditarik itu namanya daya tarik. Dan bila ada benda yang ditolak ataupun tidak menempel, itu namanya daya tolak. Bisa dipahami? Bisa. Oke, sudah bisa dipahami. Ini penjelasan tentang bentuk gaya-gaya magnet. Kemudian kita perhatikan lagi di buku bahan kita. Coba kita perhatikan di buku kita. Ada di buku kita. Di sini dikatakan magnet ini memiliki sifat. Yang memiliki sifat. Iya. Dia tadi dibilang memiliki sifat yang pertama menarik benda dari benda-benda bahan tertentu. Yang kedua sifatnya dia memiliki kutub. Apa kutubnya? Berarti ada kutub utara dan juga ada kutub selatan. Dia ada
Ingat nanti ada pertanyaan. Nah, kutub yang terdapat pada magnet ada dua, kutub utara dan kutub selatan. Kemudian dia memiliki apa lagi? Gaya magnet. Kalau yang dikatakan dengan sifat magnet. Dan yang terakhir, magnet itu memiliki sifat tarik dan tolak. Oke, udah bisa dipahami sebelum ibu kasih tugas kelompok? Udah bisa dipahami? Oke, sebelum kita lanjut pembelajaran kita ke tugas kelompok kalian, coba sekarang kita lihat. Konsentrasi. Konsentrasi. Dimulai. Oke, kita siap tuh bekerja? Siap. Siap tuh bekerja? Siap. Semuanya mulai. Siap tuh bekerja? Siap. Oke, kita lanjut. Udah paham dari penjelasannya kan? Udah paham penjelasannya. Sekarang kita kerjakan tugas kita. Oke? Ini untuk kelompok A. Oke, namanya kelompok apa? Ini kelompok B. Oke, ini kelompok C. Ini kelompok D. Tulis nama kelompok. Coba perhatikan, harus ada kerjasama. Coba tulis nama kelompok. Tulis nama kelompok. Nah, sekarang coba. Ya. Coba tulis nama kelompok. Dengarkan ada ibu. Dengarkan ada ibu. Kerjakan apa yang diminta di LKPD kalian. Oke? Dengarkan apa yang diminta di LKPD-nya. Duduk. Nah, coba tulis dulu nama kelompoknya apa. Oke? Tulis dulu nama kelompoknya apa. Dan kelompok A sempat. Oke. Siapa saja anggota yang tulis nama di sini? Berapa orang? Tulis nama. Nah, tulis di kelompok. Tulis siapa aja nama mereka. Boleh? Ini Pak. Ini tulis nama kelompoknya. Ada itu tulis anggotanya siapa aja. Ya, ini tulis namanya kelompoknya, tulis nama orangnya siapa aja. Oke? Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa. Coba semuanya perhatikan. Ada pertanyaankah di LKPD-nya? Ada. Sekarang bacakan pertanyaan tersebut. Perhatikan. Di situ ada judulnya magnet, ya. Judulnya magnet, ya. Iya. Disuruh kita amati gambar. Perhatikan gambarnya. Kemudian habis dia perhatikan gambarnya, nanti ada pertanyaan. Apa saja yang ditanyakan dalam LKPD kalian itu? Kerjasama. Coba. Tulis semua dari tulis. Ada tentang benda yang dapat dari oleh apa saja tulis di sini di dalam kelompok. Nah, ini sudah. Ini ada di sini dapat di sini benda-benda apa saja dengan memperhatikan gambar. Ini juga. Ini kan ada pertanyaan. Apa pertanyaan? Oke, kita perhatikan gambar ini. Tulis di sini di kolom-kolom ini sampai tulis sampai kolom 6. Ini juga. Ini ditulis nanti di sini. Tulis. Sudah tulis. Yang bagus tulisnya. Kalau banyak berarti bisa ditulis di bawah lagi, misalnya nomor 6 nanti kan ada tujuan di bawah 6 boleh. Tulis ini namanya
Ika. Udah siap? Udah siap? Udah siap. Nah, sekarang kita mulai dari kelompok A ya. Konsentrasi pertama kita panggil untuk kelompok A. Coba kelompok A maju ke depan. Kasih presentasi, kasih jawaban yang kalian jawab untuk coba-coba kita yang kelompok lain. Coba silakan kelompok. Coba berdiri dulu. Yang satu. Kami dari kelompok A. Nama adalah Syawal, 2 April, 3 A. Kelas keempat. Benda yang dapat ditarik oleh magnet seperti berikut: gunting, baut, obeng, kunci, garpu, jam tangan. Benda yang tidak dapat ditarik sebagai berikut: pensil, topi, benang, sisir, penghapus, buku. Oke, ada yang bisa menanggapi apa jawaban awal itu kelompok A itu benar semua? Apa ada yang salah? Coba ada yang menanggapi? Coba kira-kira kelompok C, apakah jawaban yang dikatakan kelompok A itu benar? Apa ada yang nggak lengkap? Ada yang nggak dijawab atau salah? Menurut kelompok B, juga boleh dikatakan untuk kelompok A. Jawaban yang disebutkan oleh kelompok A tadi, apa menurut kelompok B ini benar atau salah? Jawab. Benar. Oke, kita kasih apa buat kelompok A? Coklat. Coklat imajinasi. Coba semuanya. Coklat imajinasi. Dihilang. Enak. Oke, tepuk tangan. Silakan kelompok. Oke, kita lanjut kelompok B. Silakan kelompok B. Dengarkan jawaban mereka. Kami dari kelompok B. Ada 3 orang. Nama pertama Sultan, nama kedua Riko, nama yang ketiga Dakan. Benda yang dapat ditarik oleh magnet: garpu, kunci, gunting, baut, obeng, jam tangan. Benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet: buku, sisir, topi, penghapus, pensil, benang. Oke, udah dengar jawabannya? Udah, kira-kira jawabannya benar apa salah? Benar. Benar ya? Kelompok A. Bagaimana jawaban kelompok B? Benar. Oke. Kasih apa buat kelompok B? Es krim juga, es krim oke. Semuanya kasih es krim imajinasi. Dihilang. Enak. Tepuk tangan. Udah, kita lanjut kelompok B. Kita lanjut kelompok C. Silakan kelompok C. Oke, kelompok C. Kami dari kelompok C. Benda sampah. Benda yang dapat ditarik oleh magnet: baut, obeng, gunting, kunci, garpu, jam tangan. Benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet: buku,
semuanya? Sudah. Sudah mengerti semuanya? Sudah. Sudah. Oke, sebelum kita lanjutkan lagi, sekarang untuk selanjutnya kita buat kesimpulan untuk mengakhiri ataupun sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Kita buat kesimpulan. Coba sama-sama kita buat kesimpulan. Apa tadi makna? Iya boleh. Kita tanyakan lagi dari pembelajaran kita, dari tugas kita, bisa kita simpulkan. Berarti benda-benda yang bisa ditarik makna tadi apa saja? Laut, oke. Kemudian ada kesimpulannya lagi. Kira-kira benda yang tidak bisa ditarik makna tadi? Ya benar. Berarti dari pembelajaran kita bisa kita simpulkan, bisa kita perhatikan berarti magnet itu memiliki gaya, yaitu gaya tarik dan gaya tolak. Oke, sekarang kita refleksi sedikit. Bukan refleksi. Menurut kalian, pembelajaran kita ini ada pertanyaan ya. Pertanyaan, nanti pertanyaan dulu kita tempelkan, jawaban itu kita tempelkan di sini ya, di dinding ya, ataupun di papan tulis, oke? Oke, kita tulis dulu misalnya refleksinya dulu. Refleksinya ya. Tugas refleksinya nanti tulis bagaimana kegiatan belajar kita hari ini.
Menyenangkan apa tidak? Ada jawab semuanya sangat menyenangkan. Ya, ada yang jawab menyenangkan. Ada lagi yang jawab luar biasa menyenangkan. Oke? Udah paham semuanya? Iya, semuanya refleksi itu sendiri. Ya, refleksi kalian sendiri. Senang tidak belajar hari ini? Senang tidak kita belajar seperti ini hari ini? Oke, sekarang sebelumnya kita yel-yel lagi yuk. Yuk, kita yel-yel lagi yuk. Inventingnya mana? Oke, kita inventingnya lagi. Apa? Oke? Tepuk semangat. Untuk hari ini pembelajaran kita akan kita akhiri. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu ingin memberikan satu informasi yaitu tentang pembelajaran kita yang selanjutnya, yaitu tentang nantinya kita akan belajar selanjutnya. Tolong dibelajar di rumah tentang gaya pegas. Ya, hari ini kita belajar tentang gaya magnet. Nanti untuk minggu depan kita bertemu, kita belajar tentang gaya pegas. Tolong dibelajar di rumah untuk lebih paham lagi nantinya. Oke semuanya? Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran kita, marilah kita berdoa untuk lebih berkah lagi. Oke, kita tutup pembelajaran kita dengan berdoa. Coba satu orang lagi untuk memimpin doa. Coba kamu terus, boleh? Kalau kamu terus, boleh? Kita bacakan doa. Siap semua?
hari ini Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali pada kegiatan pasca observasi akademik modul 2.3. Perkenalkan, nama saya Nida Nopianti, CGP Angkatan 11 Kabupaten Aceh Selatan dari SD Negeri Alubaru. Yang mana dalam kegiatan ini saya akan melakukan pasca observasi dengan rekan saya yang bernama Diana, dan ada Pak Irman, pengajar praktik. Apa kabar Pak? Ya, alhamdulillah sehat Bu. Ya alhamdulillah ya Bu. Ya alhamdulillah pada hari ini kita akan berjumpa Bu Diana ya. Kita sudah melewati yang pertama dulu pra observasi ya Bu ya Diana. Kemudian Ibu Diana akan melakukan supervisi di dalam kelas. Kemudian hari ini kita berjumpa dalam pasca observasi Bu Diana ya. Adapun kegiatan hari ini saya ingin menanyakan bagaimanakah kabar Bu Diana hari ini Bu? Alhamdulillah baik, sehat lah. Alhamdulillah ya Bu ya. Jadi hari ini Ibu akan melakukan pasca observasi dan Ibu akan menanyakan beberapa pertanyaan ya Bu Diana ya. Yang pertama Ibu akan memberikan pertanyaan. Baik ya Bu Diana, dalam percakapan pasca observasi kita ini akan memberikan pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya observasi atau pembelajaran di kelas yang sudah Ibu lakukan. Bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Untuk pertanyaan ini Ibu akan menanyakan bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalan kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung. Iya Bu, kalau mengenai perasaan di saat observasi yang pertama sekali kan agak tegang, gugup, karena kan merasa belum sempurna lah ibaratnya kan Bu. Tapi dengan adanya observasi ini, alhamdulillah ya, kegiatan pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas berarti ada kelebihan, ada kekurangan. Iya benar sekali Bu ya, ada kelebihan dan ada kekurangan. Jadi bisa nggak Ibu ceritakan kembali tentang areal perkembangan apa yang Ibu lakukan dalam kelas? Kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan? Ya, kan di saat observasi kemarin saya melakukan pelajaran IPAS, yaitu tentang materi yang pertama kan materi gaya magnet, nah, Bu. Iya. Ya, pengembangan muridnya yang pertama kan saya harus menceritakan ataupun memperkenalkan, menjelaskan kepada peserta didik yang mana dikatakan magnet ataupun gaya magnet tadi. Kemudian saya pun mengidentifikasi kepada peserta didik benda-benda apa saja yang bisa ditarik magnet dan yang tidak bisa ditarik magnet. Kemudian menjelaskan juga kepada peserta didik bahwa magnet itu memiliki beberapa kutub, yang diantaranya kutub utara, kutub selatan kan Bu. Kemudian ya melakukan proses pembelajaran tersebut melalui ataupun mengikuti alur modul pembelajaran yang sesuai dengan modul pembelajaran ataupun RPP. Ya, sesuai itulah yang saya lakukan proses pembelajaran di observasi kemarin Bu. Ya, sesuai dengan langkah-langkahnya ya Bu ya. Iya. Ya, alhamdulillah Bu ya. Menurut Ibu sejauh mana areal pengembangan yang sudah Ibu sampaikan di pembelajaran? Apakah sudah berhasil dilakukan atau belum Bu? Menurut yang saya lihat di saat proses pembelajaran tersebut Bu, sedikitnya masih kurang lah. Karena masih saya perhatikan muridnya agak kurang sedikit paham.
kurang termotivasi. Inginnya kedepannya lebih lagi lah rasa motivasi ataupun perkembangan anak-anak murid tersebut lebih maksimal lagi. Iya, lebih maksimal Ya. ya Bu ya. Jadi mengapa hal itu bisa terjadi Bu? Itulah kita perhatikan peserta didiknya kurang minat tuh. Kurang minat. Mungkin ada sesuatu hal yang mengganjal ataupun yang ada di dalam pikiran mereka, ataupun bisa jadi karena metode yang saya terapkan itu kurang maksimal atau kurang memotivasi mereka dalam proses pembelajaran. Iya. Jadi menurut Ibu apa kendala atau kekurangan pada saat pembelajaran dalam kelas? Ya, kekurangannya terlihat dari mungkin cara saya mengajar tadi ataupun metode yang saya terapkan di dalam kelas kurang maksimal mungkin Bu. Makanya peserta didik kurang termotivasi untuk belajar ataupun minat belajarnya kurang. Iya, benar Bu ya. Nah, dengan adanya kendala-kendala yang Ibu hadapi di dalam proses pembelajaran di kelas tersebut, adakah solusi-solusi atau menurut Ibu untuk mengenai masalah yang terjadi itu? Adakah solusi-solusinya bagaimana ke depan supaya proses pembelajaran di kelas itu lebih menyenangkan lagi Bu? Iya. Setelah saya perhatikan apapun saya mengalami kendala ataupun situasi di dalam kelas di saat observasi itu, berarti saya bisa tahu di mana kekurangan saya ataupun di mana kesalahan ataupun itu saya ingin ke depannya lebih lagi maksimal dengan cara saya merubah metode pembelajaran saya ataupun motivasi peserta didik tersebut dengan cara yang pertama mendekati peserta didik secara individu Ya. di saat sela-sela waktu jam istirahat atau di luar jam reguler lah seperti itu Bu. Saya minta peserta didik untuk mau bertemu dengan saya secara pribadi, menanyakan kenapa ada solusi tentang mereka tidak mau termotivasi untuk belajar ataupun keluhan-keluhan mereka di saat jam-jam tersebut. Baik ya Bu ya. Jadi Ibu akan mengingatkan kembali kepada siswa untuk pentingnya menerapkan pembelajaran yang sudah Ibu programkan Bu ya. Ya alhamdulillah. Jadi kalau menurut Ibu nilai rentang Ibu pilih mana untuk pencapaian pembelajaran ke depan? Ini kalau pilihan yang utamanya ya untuk siswa yang mungkin lebih mampu kan, setidaknya harus dapatnya 9 yang mampu, yang lebih mampu. Kalau di bawah yang mampu saja mungkin sekitar 8 lah Bu. Kalau di bawah itu lagi kan sekitar 7. Tapi inginnya peserta didik yang tidak termotivasi ataupun yang kurang mampu tersebut inginnya lebih mampu Bu. Harus dapat nilainya setidaknya kan 8 gitu. Berarti rentang nilainya 8 Bu ya, 8. 8. Tapi Ibu akan menilai juga mana yang mampu dan mana yang tidak mampu. Jadi nilai itu Ibu pilah-pilah Bu ya. Tapi rentang nilai yang Ibu utamakan 8 Bu ya. Ya, terima kasih untuk percakapan pada hari ini. Saya ingin menanya bagaimanakah perasaan Ibu pada hari ini Bu? Alhamdulillah senang Bu. Ya. Senang, bahagia. Berarti dengan adanya proses pasca observasi ini, saya bisa mengerti ataupun saya pun bisa menjadi pengalaman bagi saya dalam proses pembelajaran, bagaimana seharusnya, di mana kekurangan kita, di mana kelebihan kita, bagaimana cara menghadapi peserta didik. Berarti dengan adanya pasca observasi ini, berarti bisa saya tahu di mana kekurangan dan kelebihan saya, di situlah Bu. Ya. Alhamdulillah Bu ya, mudah-mudahan ke depan Ibu akan lebih meningkatkan lagi. Jadi kapan rencana Ibu ini akan melaksanakannya Bu? Ya kedepannya di tiap-tiap pelajaran lah Bu. Di tiap-tiap proses pembelajaran harus bisa saya atasi di mana peserta didik yang kurang mampu, yang tidak termotivasi untuk lebih termotivasi dan mampu untuk
belajar lebih optimal lagi dengan cara mau merubah metode pembelajaran, memberikan metode berdiferensiasi di kelas, dan cara pendekatan individu juga. Terima kasih ya Bu ya. Untuk hari ini mudah-mudahan ke depan akan lebih baik lagi Bu ya dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Bagaimana kita menciptakan kelas itu seindah mungkin ya Bu ya, biar anak-anak merasa begitu senang dan nyaman untuk menghadapi di saat proses pembelajaran ya Bu ya. Alhamdulillah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.